A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mulut Nabi Mubarak, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu pada malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, malam 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW kali ini mungkin agak sedikit terganggu, agak sedikit terganjal oleh kejadian kartun Nabi Muhammad SAW di Prancis. Kartun yang tidak saja menampakkan wajah Rasulullah SAW, tetapi juga menghina beliau secara pribadi maupun secara personalitinya. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, dampak dan reaksi kejadian tersebut masih berlangsung hingga kini dan merambat ke seluruh penjuru dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, pada malam hari ini Irfan tidak akan membahas kejadian tersebut secara teknologi, karena mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari telah membacanya, telah mengikutinya dengan seksama dari media-media yang ada. Namun, izinkan Irfan pada malam hari ini untuk memberikan salah satu sudut pandang dari bagaimana cara menyikapi kejadian tersebut berdasarkan suatu pertanyaan yang patut dilontarkan dalam menyikapi kejadian tersebut, yaitu jika Rasulullah SAW masih hidup dan ada bersama kita pada saat ini, apa yang akan beliau lakukan? Bagaimana menyikapinya? Nah, untuk itu mari kita lihat apa atau bagaimana Rasulullah menyikapi kejadian-kejadian seperti ini di masa hidupnya. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, dari sirah Nabawiyah kita mengetahui banyak sekali terjadi hal-hal yang seperti ini. Istri dari Abu Lahab selalu melemparkan kotoran di arah atau di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Para pemuka Quraisy menghina Rasulullah SAW, bahkan tidak hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan. Ya, dalam tindakan dalam hal ini karena Rasulullah SAW dilindungi oleh pamannya, tindakan para pemuka Quraisy ini dilampiaskan kepada pengikut agama Islam. Dalam hal ini hamba sahaya yang tidak ada pelindungnya. Ya. Jadi kejadian-kejadian seperti ini, penghinaan terhadap Rasulullah dan risalahnya sudah terjadi sebelumnya. Bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya? Nah, Rasulullah SAW tidak menyikapinya dengan pasif. Rasulullah SAW tidak atau bukan orang yang ditampar pipi kiri memberikan pipi kanan. Tidak demikian. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat aktif. Idfa' billati hiya ahsan. Membalaslah dengan yang sesuatu yang lebih baik. Begitu Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Al-Qur'an. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam menyikapi hal tersebut, pertama-tama berusaha menjelaskan. Beliau mengundang para pemuka Quraisy untuk berbicara. Dan beliau menjelaskan risalahnya pada pertemuan-pertemuan tersebut. Rasulullah SAW bertemu dengan kerabat-kerabat dekatnya. Ya, tidak hanya untuk menjelaskan risalahnya, tetapi juga untuk membangun aliansi. Ya, karena pada saat itu aliansi merupakan hal yang sangat penting
Karena beliau tidak hanya harus melindungi dirinya sendiri, tetapi juga harus melindungi kaumnya. Jadi tidak pasif, tetapi mencari jalan terbaik untuk mengatasinya. Rasulullah SAW juga membangun aliansi dengan kaum-kaum Arab Beduin di sekitar Mekah, bahkan di luar Mekah. Dan yang akan Irfan bahas pada malam hari ini adalah mengenai kejadian di mana beliau SAW mencoba membangun aliansi kepada Bani Thaqif di Taif, tetapi beliau ditolak, beliau dihina, beliau dilempari. Jadi tidak hanya dihina dalam ucapan, seperti Ivan sampaikan tadi, tetapi juga dihina dalam tindakan. Beliau dilempari, bahkan diriwayatkan kaki beliau terluka. Nah, apa yang bagaimana beliau menyikapi hal ini? Ini merupakan kejadian yang beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri akui terhadap putrinya Fatimah, merupakan masa yang terendah dari perjalanan risalahnya. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah, jadi selain dari tindakan-tindakan positif yang beliau lakukan, beliau juga tidak melupakan doa. Dan kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW memanjatkan doanya, merangkai doanya. Kita akan pelajari dari doa tersebut bagaimana kita juga ke depannya dapat merangkai doa-doa kita. Insya Allah. Mari kita melihat doa tersebut. Nah, ini diambil dari buku In the Footsteps of Prophets yang ditulis oleh Profesor Tariq Ramadan. Ya, kita lihat di sini doa Rasulullah SAW setelah beliau dihina dan dilempari oleh Bani Thaqif di Taif. Jadi setelah berbagai hal positif dilakukan, beliau tidak lupa untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah sebagai berikut. Oh God, oh Allah, to you alone I complain of my weakness. Ya. Hanya kepadamu lah aku mengadu, aku mengeluh akan kelemahanku. The meagerness of my resources. Artinya keterbatasan dari sumber dayaku. And my insignificance before men. Dan ketidakberpengaruhanku di hadapan orang-orang. Oh, most merciful of the merciful. Nah, di sini kita bisa lihat dalam merangkai doa setelah beliau mengungkapkan kejadian yang beliau alami, keadaan yang beliau alami, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala karena beliau hendak meminta rahmatnya, beliau menggunakan Asmaul Husna yang berkenaan dengan rahmat, yaitu Oh most merciful of the merciful, Ya Arhamar Rahimin. You are the Lord of the weak. Engkau adalah Tuhan dari kaum yang lemah. Ingat, beliau di sini menunjukkan kelemahannya. Di sini pun Rasulullah SAW menyebutkan, Engkau adalah Tuhan dari kaum yang lemah. Dan Engkau adalah Tuhanku. Di sini Profesor Tariq senang menerjemahkan Rob sebagai educator. Into whose hand do you entrust me? Kepada tangan siapa Engkau, ya Allah, percayakan aku? To some remote stranger who will ill-treat me, kepada orang-orang yang akan memperlakukanku dengan tidak baik, or to an enemy to whom you have granted authority over my affair, atau
kepada musuh yang engkau berikan otoritas atau kekuatan yang lebih kuat untuk menangani urusanku. I harbor no fear so long as you are not angry with me. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa takut dalam hal ini dalam menghadapi cobaan sepanjang Allah Subhanahu wa taala tidak marah dengannya. Yet your gracious support would open a broader way and a wider horizon for me. Ya, jadi di sini walaupun pada dasarnya beliau tidak takut, beliau ridho akan apa yang terjadi kepada dirinya, akan apa yang dialaminya. Tetapi beliau pun secara positif menyatakan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan bantuan dengan rahmatnya, hal itu akan membangun atau melebarkan jalan dan jalan bagi urusannya. I seek refuge in the light of your face. Saya berlindung, aku berlindung di dalam cahaya wajahmu. Melalui cahaya tersebut selalu semua kegelapan diterangkan, ya. All darkness is illuminated, ya. And the things of this world and the next are set right. Dan melalui cahaya wajahmu tersebut, seluruh urusan atau hal-hal yang ada di dunia ini maupun yang ada di akhirat nanti akan diperbaiki. So that I do not incur your anger and am not touched by your wrath. Ya, jadi beliau selalu berlindung atau berpegang kepada cahaya Allah, wajah Allah Azza wa Jalla, agar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan amarah dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun demikian, Rasulullah SAW menyebutkan adalah is your prerogative, ya, adalah hakmu ya Allah untuk admonis dalam hal ini mengadmonis Rasulullah SAW, ya, dalam hal ini memberikan peringatan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, as long as you are not satisfied. Jadi dalam hal ini Rasulullah SAW merendahkan dirinya bahwa jika Allah Azza wa Jalla tidak puas atas apa yang beliau lakukan, adalah hak Allah untuk memberikan peringatan kepadanya. Kemudian yang terakhir, beliau tutup Sallallahu Alaihi Wasallam dengan there is no power, no strength but in you. La haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, demikian doa yang sangat indah dari Rasulullah. Beliau mengakui, ya, beratnya cobaan, tidak menutupi di hadapan Allah. Beliau adalah manusia. Dan dengan demikian mengajarkan kepada kita juga, ya, bahwa kita juga tidak apa-apa untuk mengeluhkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang lemah dan kita memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian jangan lupa menggunakan Asmaul Husna yang berkenaan dengan apa yang akan kita minta, dalam hal ini rahmah, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa beliau tidak takut, ya, walaupun beliau mengakui bahwa hal yang dialaminya adalah sangat berat, tapi beliau tidak takut mengalami hal tersebut sepanjang Allah tidak marah dengannya. Ya, beliau berlindung hanya kepada cahaya Allah, dalam hal ini petunjuk Allah. Dan beliau juga menyebutkan bahwa pada akhirnya hal ini semua adalah hak Allah. Apapun yang Allah akan lakukan, Allah akan melakukannya dan beliau akan menerimanya. Ya, jika beliau melakukan kesalahan, maka adalah hak Allah untuk memberikan peringatan. Dan segala kekuatan hanya ada di tangan Allah. La haula wala quwata illa billah.
Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, doa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau dihina, saat beliau dilempari hingga beliau terluka oleh Bani Thaqif, saat beliau hendak meminta atau membangun aliansi dengan mereka. Beliau akui bahwa saat tersebut adalah saat terendah dalam risalahnya. Beliau pergi ke Taif sebagai langkah yang positif untuk membangun kerjasama, tidak pasif menerima cobaan siksaan dari kaum Quraisy di Makkah. Tetapi menghadapi penolakan dari Bani Thaqif dan beliau tidak dapat kembali ke Makkah karena siksaan kaum Quraisy, beliau meminta kepada dia yang hanya kepada dialah kita hanya dapat meminta, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang begitu indah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut dan semoga kita juga dapat mengambil pelajaran dari bagaimana Rasulullah SAW dapat merangkai doanya. Mohon maaf atas segala kekurangan Irfan dalam penyampaian maupun dari isi yang disampaikan pada malam hari ini. Yang benar hanya dari Allah, yang salah hanya dari Irfan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.